Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa pernyataan Tuhan sepanjang hari. Jika akhir-akhir ini Anda melihat kami GPD Ebenezer Suwaru memulai streaming, mungkin ada keterlambatan dan sebagainya. Puji Tuhan jika hari ini lebih tepat waktu. Amin. Dan saya percaya pernyataan Tuhan dalam kehidupan saudara juga selalu tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Tuhan dan kemauan Tuhan. Meskipun Anda merasa itu tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Hari ini kami akan membawakan sebuah tema pengenalan akan Allah. Alangkah baiknya jika kita mengenal Tuhan kita dengan baik, maka kita akan mengerti setiap apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama dengan kami merasakan jamahan Tuhan hari ini, dimanapun saudara berada, bersama-sama kami di sini juga. Mari dekat pada Tuhan lebih dan lebih lagi. Dekat padamu, itu rindu kami Tuhan. Amin Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau penuh. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandangmu Tuhan, memandangmu Tuhan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembah kami Tuhan padamu Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Pujikan dan lewat pujian ini, dekat padamu Tuhan, itu rindu kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari memandang wajah Tuhan. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam
hidupku, membawa setiap sebabku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengajak hadirmu dalam hidupku. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari sembah, beri kesempatan, berikan waktu yang terbaik untuk Engkau. Mari bersama dengan kami kita hubungi Tuhan. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, mari sembah Dia. Yesus. Yesus. Hosana, hosana. Sungguh baik setiap hidupku. Yesus Tuhan. Yesus, rasakan mungkin situasi apapun, keadaan hatimu seperti apapun saat ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Karena kebaikan, kasih setianya tak akan pernah berhenti. Oh, satu yang kurindu, katakan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Mari saudara berdoa bersama saya saat ini. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk siap mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya Yesus Bapa kami yang hidup, terima kasih Tuhan. Terima kasih tidak pernah henti saya ucapkan atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya saat ini kami akan mendengar renungan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kondisi apapun yang kami alami hanya Engkau yang tahu Tuhan. Tilik setiap hati kami Tuhan. Kau koreksi setiap hati kami Tuhan. Ya Yesus, hanya Kau yang mampu Tuhan menyiapkan hati yang terbaik untuk kami saat ini. Siapkan hamba-Nya yang akan menyampaikan setiap firman yang daripada-Mu Tuhan. Pimpinlah ia dengan kuasa Roh-Mu. Biarkan apa yang ia sampaikan benar-benar berasal daripada-Mu dan bisa sampai kepada setiap kami yang ada di sini yang sudah mendengarkan live streaming ini Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan, kami alaskan doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, malam hari ini kembali kita akan bersama-sama diberkati oleh kekuatan Roh Kudus melalui firman-Nya. Saudara, seperti Bapak Yohanes tadi sampaikan, kita akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengambil tema pada malam hari ini, pengenalan akan Allah. Memang kalau kita melihat dalam kehidupan kekristenan kita, cara Tuhan untuk mengenalkan dirinya kepada kita masing-masing orang itu berbeda. Ya. Ada orang-orang yang dipanggil percaya kepadanya di usia dewasa, yang berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki agama dan kepercayaan lain selain Kristen. Dan biasanya, saudara, mereka dipanggil dengan menyatakan dirinya Tuhan secara luar biasa. Ya. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian, bahkan cara Tuhan menjumpai dan mengenalkan dirinya kepada mereka yang sama sekali tidak tahu siapa Tuhan Yesus, namun akhirnya mereka percaya dan mengenal kepada Tuhan Yesus. Nah, kali ini saudara, kita akan beranjak dari peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Yang awalnya dia memiliki nama Saulus, ya saudara. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Ini merupakan satu rangkaian cerita dari dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, ya. Tapi kita akan sedikit demi sedikit menggali dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kesempatan malam hari ini kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-4. Baiknya kita mulai dulu di ayatnya yang ketiga, ya. Dalam perjalanan yang ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Saudara, kalau kita sejenak melihat peristiwa yang dialami oleh Saulus ini, di ayatnya yang pertama di sana disampaikan bagaimana Saulus ini memiliki satu semangat yang berkobar-kobar untuk mengejar orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Sedikit kalau kita melihat latar belakang kehidupan daripada Saulus ini adalah seorang Yahudi asli, saudara. Dia adalah seseorang yang tumbuh besar dengan pengajaran-pengajaran yang lekat dengan Taurat Tuhan. Sehingga Saulus ini adalah termasuk di dalam golongan Farisi yang memiliki garis keras dalam pengajarannya. Terbukti bahwa
kehidupan Saulus ini bukan seseorang yang tidak tahu siapa Tuhan. Dia tahu, bahkan dia menyelidiki, dan Alkitab juga katakan bahwa Saulus ini adalah seseorang yang memiliki pendidikan, pengetahuan akan Tuhan. Dan sejenak kalau kita melihat peristiwa yang dialami oleh Saulus ini, saudara, dia berbuat demikian karena dia merasa bahwa itulah yang benar. Dia menegakkan bagaimana seharusnya orang percaya kepada Tuhan melalui hukum-hukum Taurat, sehingga jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, ya, dianggap adalah orang-orang yang menentang ajaran daripada Taurat ini. Sehingga singkat cerita dia mengejar orang-orang sampai ke Damsyik, ya saudara. Dari tengah jalan, tadi kita sudah membaca bersama-sama dari ayatnya yang ketiga, di mana dia secara khusus dijumpai oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana cara Tuhan mengenalkan dirinya kepada Saulus. Saulus yang awalnya dia percaya bahwa jalannya itu benar, agamanya itu yang paling benar, tapi di tengah jalan pada saat dia akan melaksanakan keinginannya dengan membawa surat kuasa, ya saudara, dari imam besar, ya, petinggi-petinggi dari orang-orang yang ada di Yerusalem waktu itu, dia mengejar orang-orang percaya ke Damsyik. Dan di tengah jalan kita melihat dan membaca ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Memang sangat ironi, ya saudara, karena dari sejak dia kecil, beranjak dia dewasa, dia dididik di dalam Taurat yang mengajarkan dan mengenalkan dia kepada Tuhan. Namun setelah Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, saudara, karena peristiwa yang dialami oleh Saulus ini adalah beberapa saat setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Saulus di ayatnya yang ke-9. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Saudara, sebetulnya pertanyaan daripada Saulus ini mewakili pertanyaan bagi banyak orang. Siapa sebetulnya Tuhan yang benar? Siapa sebetulnya Tuhan yang sejati? Dan menurut kami, saudara, orang-orang yang dipanggil oleh Kristus menjadi umatnya, Tuhan yang benar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan ini pun yang menjumpai Paulus secara pribadi. Sehingga dari peristiwa ini, saudara, Paulus akhirnya bertobat, ya, dengan cara yang spektakuler, ya saudara, dengan cara yang ilahi, dengan cara yang di luar nalar manusia. Namun pada akhirnya Paulus yang awalnya namanya adalah Saulus, kemudian berganti dengan Paulus ini, saudara, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jelas apa yang dialami oleh Paulus di awal kehidupannya, saudara, bahwa sebenarnya agama tidak pernah bisa mengenalkan kita kepada Tuhan yang hidup. Yang bisa mengenalkan kita kepada Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus hanya Tuhan sendiri. Kemudian, saudara, ada satu figur lagi yang ada di dalam Alkitab kita, saudara, yaitu di dalam Efesus pasalnya, dari kehidupan Timotius, ya saudara. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-1. Ini ada satu tokoh lagi, ya saudara, bagi gambaran setiap kita anak-anak Tuhan. Dari 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-5. Saya akan mengambil contoh dari kehidupan Timotius. Ini adalah anak didik dari Paulus setelah dia
mengabarkan Injil khususnya kepada orang-orang non-Yahudi, ya. Dan Timotius ini akhirnya berjumpa dengan Paulus, dan dia adalah seorang rekan yang dibawa oleh Paulus untuk perjalanan misionerinya, ya. Saudara, di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kalau kita tadi melihat sedikit peristiwa yang dialami oleh Paulus, di mana dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan akhirnya meninggalkan jalannya yang lama dan mengikut Tuhan. Saudara, kali ini kita melihat kehidupan Timotius, seorang muda. Alkitab katakan bahwa Timotius ini adalah turunan campuran, ya, ibunya seorang Yahudi dan bapaknya adalah seorang Yunani. Memang tidak dijelaskan secara rinci di Alkitab kita bagaimana Timotius tumbuh besar. Namun kalau kita bertolak dari ayat 2 Timotius 1 ayat yang kelima tadi, jelas di sana dikatakan bagaimana Timotius ini dididik untuk percaya kepada Tuhan. Dalam artian bahwa dari mulai dia kecil, mungkin bahkan dari mulai dia lahir, dia adalah seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau Paulus tadi memang awalnya dia menyelidiki Taurat, dia tahu tentang Allah yang Maha Kuasa, tapi dengan jalan yang salah dia mengejar murid-murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita bertolak dari kehidupan Timotius ini berbeda, saudara. Dia gambaran kecil dari kehidupan begitu banyak orang yang mengaku diri mereka Kristen, yang adalah Kristen turunan, ya. Saudara, memang tidak salah kalau saudara dilahirkan Kristen. Bahkan kita patut bersyukur bahwa kita ada di dalam dunia ini, di tengah-tengah keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai orang Kristen. Namun saudara, ternyata kita pun sebagai orang-orang turunan Kristen ini harus juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga saudara mengenal Dia secara pribadi. Kalau saudara sebatas jadi orang Kristen karena orang tua saudara Kristen, karena nenek kakek saudara adalah Kristen, dan saudara tidak pernah mengalami bagaimana jamahan Tuhan Yesus atas kehidupan saudara secara pribadi, saya menghimbau kepada saudara, kali ini ambil keputusan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Karena apa, saudara? Tidak cukup saudara menjadi Kristen turunan. Tidak cukup saudara menjadi seseorang yang mungkin berKTP Kristen, nenek moyang saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan sudah cukup sampai di situ saja. Tapi saudara, mari kita maju selangkah lagi untuk menjadi orang-orang yang memang benar kita adalah turunan orang-orang Kristen, lahir di tengah-tengah keluarga yang percaya kepada Yesus. Namun yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita, saudara pun harus mengalami Tuhan secara pribadi. Karena saudara, kalau kita hanya menjadi orang-orang yang disebut Kristen tanpa ada satu jamahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, karena kita tahu bahwa oh ya, saya sudah Kristen, ya sudah cukup sampai di situ. Tanpa saudara memiliki satu gairah untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan, untuk lebih banyak lagi tahu siapa Tuhan yang saudara sembah, maka itu tidak akan pernah menyelamatkan hidup saudara, sekalipun saudara adalah orang-orang yang lahir di kalangan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi kesempatan malam hari ini, saudara, saya ingin mengajak saudara yang hari ini menyaksikan siaran kami, kenallah Tuhan secara pribadi.
Dan mengenal Tuhan secara pribadi ini nggak cukup untuk sekali dan seumur hidup. Karena mengenal Tuhan seperti halnya pribadi Tuhan, itu adalah pribadi yang dinamis. Dia terus bergerak. Dan kalau kita tetap di dalam kondisi kita dari awal, saudara, maka saudara tidak akan pernah mengalami bagaimana indahnya saudara bersekutu dengan Tuhan, bagaimana indahnya saudara ditolong oleh Tuhan, bagaimana indahnya perjalanan hidup rohani saudara bersama dengan Tuhan. Siapapun saudara, mungkin saudara percaya kepada Tuhan sudah berumur ya, sudah dewasa begitu. Dan Tuhan memberikan kesempatan saudara untuk dapat percaya kepadanya. Dijamah dengan cara yang ajaib mungkin. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Atau mungkin saudara adalah orang-orang yang dari lahir sudah Kristen. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, dia katakan begini, kalau saya darah saya itu, tangan saya diiris dan darahnya keluar itu sudah Kristen gitu ya saudara. Tapi itu tidak menjamin bahwa hidup kita dikenal oleh Tuhan. Ingat bahwa yang punya inisiatif itu Tuhan dulu. Dia mengenalkan pribadinya bagi setiap kita yang memiliki kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang lahir sudah Kristen, mungkin kita mendengar kesaksian-kesaksian dari mereka-mereka yang berjumpa dengan Tuhan karena latar belakang mereka yang sama sekali tidak tahu siapa Yesus Kristus itu dan siapa juru selamat mereka, karena mereka memiliki kepercayaan yang berbeda. Dan dengan cara yang luar biasa mereka dijumpai oleh Tuhan dan pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus mungkin dengan cara-cara yang biasa. Mungkin kita dilahirkan dari keluarga Kristen mungkin. Saudara, kita tidak saudara, di hadapan Tuhan sama pentingnya. Mungkin kita merasa, wah berarti mereka yang dijumpai Tuhan itu luar biasa, bukan? Tidak saudara. Cara Tuhan untuk menjumpai kita dan mengenalkan dirinya kepada kita masing-masing, itu seharusnya tidak dapat kita bandingkan dengan yang lain. Karena itu udah caranya Tuhan. Dia mau pakai cara yang spektakuler seperti dia menjumpai Paulus dengan cahaya yang menyilaukan, padahal itu peristiwa di tengah hari bolong, ya saudara. Atau dia mengenalkan diri kepada Timotius yang adalah seseorang yang lahir dari keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan. Namun intinya hanya satu, kenal Tuhan. Nikmati jamahannya dalam setiap kehidupan kita dengan cara yang spektakuler mungkin, dengan cara yang di luar nalar mungkin, atau dengan cara-cara yang biasa. Saudara tetap adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, sehingga dia berkenan untuk mengenalkan dirinya bagi setiap kehidupan kita. Efesus 1 ayat yang ke-17-18. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, saudara, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, apapun latar belakang kehidupan kita, penting bagi setiap kehidupan kita untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mengenal akan Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, secara personal. Jangan rombongan, karena saudara merasa bahwa orang tua saudara adalah orang tua yang saleh, maka saudara bisa nunut. Tidak. Namun ini adalah pengalaman saudara secara pribadi dengan Tuhan. Dan kemudian seperti doa yang dinaikkan oleh tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini, supaya saudara, dia mengaruniakan rohnya, roh hikmat dan wahyu bagi setiap kita untuk mengenal Dia dengan benar.
Haleluya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Rahasia pengenalan kita akan Tuhan yang merupakan Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus adalah, saudara, Dia akan membuat mata hati kita terang. Kalau mata hati kita terang, melihat apapun bisa menjadi terang, benar? Kalau mata hati kita disinari oleh wajah Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang bisa dengan begitu jelas mungkin melihat permasalahan, mungkin melihat apa yang Tuhan rencanakan bagi setiap kehidupan kita. Dan ini adalah perjalanan dari waktu ke waktu, perjalanan dari saat ke saat untuk kita mengenal Allah, berusaha sungguh-sungguh supaya roh hikmat dan pewahyuan yang daripada Tuhan Yesus sendiri itu membawa kita mengenal Dia dengan benar. Maka firman Tuhan katakan, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bagi saudara yang menyediakan hati untuk terus mengenal Tuhan, sekali lagi, Dia membuka dirinya untuk dikenal oleh siapapun kita. Dia menyediakan kekayaan, saudara, bukan secara materi. Dan itu memang sesuatu yang bisa saja Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Tetapi lebih dari itu semua, saudara, yaitu kekayaan kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Setelah kita menerima panggilan Tuhan, yang namanya kekayaan yang disediakan oleh Tuhan di dalam kemuliaannya, itu pasti di luar jangkauan pikiran kita. Sekali lagi, saudara, mari kenalah Tuhan, karena Dia sudah membuka jalan yang lebar supaya kita mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih terang lagi, sampai Dia membuat mata hati kita terang dan kita menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang membuka hati kesempatan pada malam hari ini. Kami sangat terbatas untuk menyampaikan hal ini, tetapi Tuhan kita, Dia mampu menolong setiap saudara untuk mengenal Dia secara pribadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Renungan yang sungguh luar biasa bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Bahwa kita sudah dipilih dari lahir mungkin. Dan banyak cara Tuhan menghubungi setiap kita. Amin. Jadikan kesaksian mereka adalah kekuatan untuk kita, agar kita lebih dekat lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Kita pujikan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita pujikan dari awal pujian dengan kesungguhan hati. Semua karena anugerahmu,
bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus takkan pernah berkurang, semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Engkau baik Tuhan, Amin. sungguh sangat baik. Sungguh baik Tuhan. Bila Engkau berkenan mengenalkan diri-Mu terlebih dahulu kepada kami, orang yang berdosa yang seharusnya tidak layak untuk menerima anugerah keselamatan ini. Namun melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengenalkan diri-Mu bagi setiap kami orang yang berdosa ini untuk dapat datang mendekat kepadamu, mengenal Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar lebih kenal Engkau secara pribadi, lebih kenal Engkau Tuhan dengan cara yang benar. Mampukan kami ya Tuhan, untuk tambah hari kami tambah mengerti pribadi-Mu atas kehidupan kami. Benar. Hidup kami semakin berkurang-kurang. Kemanusiaan kami yang sering kali membawa kami untuk berdosa di hadapan-Mu semakin dikikis Tuhan. Dan Engkau lebih besar lagi berkuasa atas kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang mengenal kami, dan kami pun mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Memberkati setiap kami yang sudah mengikuti siaran kami malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Kalau kami sudah mengutamakan Engkau, kami sudah membuka hati kami untuk Engkau menjamah kami. Tuhan, firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu biarlah terus berkarya dalam setiap hati yang membuka, supaya Engkau menjamah kami dan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mohon berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan dan persekutuan yang indah malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih jika saudara tetap setia bersama kami. Sampai jumpa lagi di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.